Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yulia Fitri Ananda. Pagi ini akan mempresentasikan materi saya tentang penelitian dan isu-isu sosial tentang karir. Yang sebelumnya yang saya hormati guru Bapak dosen pembimbing dosen pengampu mata kuliah ini, lalu Bapak Ibu teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Sebelum kita memulai presentasi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi saya hari ini tentang penelitian dan isu-isu sosial tentang karir. Di dalam kita membangun sebuah karir, itu tidak hanya membutuhkan pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi untuk membangun sebuah karir yang sukses, kita juga harus bisa menampik isu-isu sosial yang terjadi di lapangan pekerjaan. Contohnya itu kesetaraan. Kesetaraan berupa menerima semua pangkat jabatan orang yang lebih tinggi dan lebih rendah daripada kita. Kita harus bisa menerima segala isu-isu sosial yang terjadi di dalam kesetaraan. Selanjutnya adalah keberagaman. Di dalam lingkungan pekerjaan, keberagaman seperti perbedaan suku, bangsa, ras, dan budaya menjadi salah satu isu yang harus kita terima di dalam lingkungan pekerjaan. Selanjutnya adalah kesejahteraan mental. Ketiga hal tersebut eh, merupakan peran penting dalam pengembang karir supaya karir kita bermakna dan berkelanjutan nantinya. Jika kita bisa menyeimbangi antara pengetahuan dan membangun karir pengetahuan dan keterampilan kita beserta isu-isu sosial yang terjadi di lingkungan pekerjaan, maka kita akan memiliki pengalaman yang lebih mendalam agar karir kita lebih berlanjut ke depannya. Selanjutnya adalah tinjauan riset terkait karir. Yang pertama, tren perkembangan karir. Berbagai penelitian telah mengungkapkan bahwa tren perkembangan karir itu sangat dinamis. Contohnya, kita di dalam dunia pendidikan, seorang guru juga harus mampu meningkatkan kebutuhannya akan keterampilan digitalnya, di mana dia untuk memberikan pembelajaran di kelas itu tidak hanya berbasis teori, tapi juga harus mampu menampilkan keterampilan digitalnya seperti menggunakan teknologi di dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi kreatif. Contohnya, di dalam pertumbuhan ekonomi sekarang, eh, kita harus bisa melakukan jual beli secara online dan secara offline. Di mana kalau secara offline itu tetap langsung dengan konsumen, sedangkan online itu kita bisa melakukan COD, bisa melakukan seperti via online lain sebagainya. Faktor-faktor penentu keberhasilan karir. Yang pertama adalah pengembangan kompetensi, di mana seorang guru harus mampu mengembangkan kompetensi yang ada dalam dirinya untuk menjadi seorang guru yang kompeten, lalu memiliki jaringan profesional, serta keseimbangan dunia kehidupan dengan kerja yang memiliki peran penting dalam mencapai kesuksesan karir. Jadi, faktor penentu keberhasilan seorang karir seseorang itu dia harus bisa menyeimbangi kehidupan pribadinya dengan kehidupan pekerjaannya. Dia tidak boleh mencampurkan antara kehidupan yang ada di sehari-harinya dengan dibawa-bawa ke dalam dunia pekerjaannya. Itu tentu sangat berpengaruh kepada pekerjaannya nantinya. Jadi seorang pekarir dia harus bisa menyeimbangi antara kehidupan sehari-harinya dengan pekerjaannya. Selanjutnya adalah tantangan karir di era digital. Tantangan karir di era digital salah satunya adalah kecemasan terhadap kehilangan pekerjaan. Tentu jelas bagaimana seorang seseorang yang bekerja di sebuah instansi, jika dia tidak mampu meningkatkan selalu pengetahuannya, upgrade dirinya, tentu dia akan
bisa saja dia terjadinya pergeseran jabatan atau kehilangan pekerjaan. Karena semakin banyak orang yang mengingat sekarang semakin banyak dunia pendidikan mencetak sarjana. Jadi tentu jelas fresh grade yang lainnya tentu juga memiliki pengetahuan yang lebih tinggi. Makanya seorang pekerja yang sudah bekerja di sebuah instansi, maka dia harus bisa meningkatkan selalu karirnya agar tidak kehilangan pekerjaannya. Selanjutnya adalah contoh-contoh isu sosial tentang karir. Yang pertama adalah diskriminasi dalam rekrutmen. Contohnya di sini adalah masih ditemukannya kasus-kasus di mana pelamar dengan latar belakang tertentu tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam proses perekrutan. Maksudnya adalah contohnya di sebuah instansi sekolah, dia hanya merekrut putra-putri daerahnya saja, sementara ada orang dari luar daerah lainnya juga mau berkesempatan dengan hal yang sama untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi salah satunya, maka dari segi administrasi saja orang dari luar tersebut tidak bisa masuk ke dalam salah satu syarat rekrutmen penerimaan guru di sebuah instansi. Oh, selanjutnya adalah work life balance yang buruk. Tuntutan pekerjaan yang berlebihan dapat mengganggu kehidupan pribadi dan kesehatan mental karyawan. Di mana contohnya aja sebagai seorang guru, kita bekerja dari jam 7 sampai jam 4 sore, di mana kita sudah bekerja seharian penuh. Lalu sesampai di rumah, guru dituntut lagi untuk menyelesaikan administrasi-administrasi yang besoknya akan dikumpulkan. Tentu jelas ini akan mengganggu kehidupan pribadi dan kesehatan mental karyawan. Dia akan tertumpu pada pekerjaan di sekolah lalu di rumah pun juga, maka dia akan mengganggu kehidupan pribadinya bahkan kesehatannya. Selanjutnya adalah kurangnya keanekaragaman. Ketidakpastian pekerjaan, contohnya kita bekerja di sebuah sekolah, kita berstatus sebagai guru honorer. Jika kita jika seandainya nanti datang guru dari luar yang berstatus P3K atau PNS, otomatis posisi kita sebagai guru honorer di sebuah sekolah itu akan terancam. Bisa kemungkinan kita akan dipindahkan ke sekolah lain atau kita tidak ada yang menampung sekolah karena sudah penuh gurunya. Bahkan ada kemungkinan kita hanya sedikit jam untuk kita. Jadi ketidakpastian pekerjaan tersebut salah satunya menjadi kurangnya keanekaragaman. Selanjutnya kontrak sementara. Kontrak sementara, contohnya kita bekerja di sebuah perusahaan, dia hanya mengontrak kita contohnya 2 tahun, 3 tahun. Itu menjadi faktor yang sangat menjadi suatu kecemasan bagi seorang karyawan, di mana nantinya jika dia dikontrak apakah berlanjut atau tidak intinya. Itu menjadi kecemasan bagi seorang karyawan. Soalnya kurangnya stabilitas finansial. Contohnya, kita menjadi seorang guru, awal-awalnya kita digaji dengan guru honorer, kita digaji dengan 1 bulan sekali itu gaji kita keluar, lalu beberapa bulan ke depan karena ada hambatan dan hambatan lainnya, maka gaji kita dibagikan hanya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Ini menyebabkan kurangnya stabilitas finansial oleh seorang guru, sehingga berbagai masalah di atas menjadi sumber stres bagi seorang pekerja. Selanjutnya adalah dampak faktor sosial ekonomi pada karir. Akses pendidikan, eh, pertama akses pendidikan. Latar belakang sosial ekonomi mempengaruhi akses dan kualitas pendidik, yang pada gilirannya berdampak pada pilihan dan peluang karir. Jadi, faktor sosial ekonomi itu sangat mempengaruhi kualitas pendidikan, di mana jika kita memiliki sosial ekonomi yang menengah-menengah saja, tentu kualitas pendidikan kita juga akan biasa-biasa saja. Tapi makanya jika kita memiliki akses sosial ekonomi yang tinggi, maka kita juga akan berdampak pada pilihan dan peluang karir kita ke depannya. Selanjutnya adalah jaringan profesional. Orang dari latar belakang berbeda sering memiliki akses yang berbeda terhadap jaringan dan sumber daya profesional yang dapat mendukung pengembangan karir.
Jadi jika kita memiliki akses-akses jaringan yang berbeda dengan sumber daya, tentu akan mendukung pengembangan karir kita ke depannya. Makanya orang yang memiliki jabatan yang tinggi itu tentu memiliki jaringan profesional juga yang bagus. Selanjutnya adalah tanggung jawab keluarga. Kewajiban keluarga adalah membatasi pilihan karir. Terutama yang terjadi pada saat sekarang ini adalah bagi kaum wanita, di mana keluarganya tentu akan cemas jika dia melakukan pilihan karirnya jauh dari kehidupan keluarganya, jauh dari keluarganya. Ini menjadi satu kecemasan bagi keluarga untuk melepas anaknya pergi merantau. Tentu ini menjadi tantangan bagi juga perempuan untuk meyakinkan keluarganya. Selanjutnya adalah bias dan stereotip, yaitu persepsi negatif terhadap kelompok tertentu yang dapat menghalangi peluang dan kemajuan karir. Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang terdekat atau bisa juga oleh keluarga kita sendiri. eh, Kadang dia memberikan persepsi yang negatif tentang pekerjaan yang kita dapat dari luar, sehingga menghalangi atau membuat keraguan terhadap kita untuk kemajuan karir kita. Selanjutnya adalah keberagaman dan inklusi di tempat kerja. Representasi yang pertama memastikan semua kelompok terwakili di semua level organisasi untuk membangun lingkungan kerja yang adil dan inklusif. Yang kedua adalah budaya inklusi, di mana kita bisa menciptakan budaya di mana semua orang merasa diterima, dihargai, dan memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi. Ini tergantung kepada sebuah pemimpin, di mana dia bisa menciptakan budaya di mana semua bawahannya dan karyawannya merasa diterima dan dihargai, dan memiliki peluang yang sama untuk memberikan pendapat dan masukan. Selanjutnya adalah kesempatan yang adil, yaitu menghilangkan bias dalam rekrutmen, promosi, praktik, dan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya adalah kelompok sumber daya karyawan, yaitu memfasilitasi pembentukan kelompok yang mendukung kebutuhan karyawan dari berbagai latar belakang. Selanjutnya adalah keseimbangan kehidupan kerja dan kesehatan mental. Yang pertama, seorang pemimpin harus bisa memprioritaskan kesehatan, di mana kesehatan itu adalah menjadi prioritas nomor satu. Dia harus bisa memastikan kesehatan yang di sini adalah fisik dan mentalnya karyawan. Uh, Fisik dan mental karyawan seperti memberikan dukungan program kesejahteraan. Lalu kebijakan dalam mendukung work-life balance. Jadi seorang pemimpin harus bisa mensejahterakan baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental seorang karyawannya. Selanjutnya adalah budaya kerja sehat, yaitu menciptakan budaya organisasi yang menghargai kesejahteraan dan mendorong karyawan untuk menjadi keseimbangan hidup dan kerja yang sehat. Selanjutnya adalah kepemimpinan yang mendukung. Tentu jelas dalam sebuah pekerjaan, di sebuah lingkungan pekerjaan, kepemimpinan yang baik adalah orang kepemimpinan yang mampu mendukung segala segala yang dikerjakan oleh karyawannya, memberikan masukan dan arahan. Jadi pemimpin yang dapat mendukung dan memberikan contoh praktik kerja yang sehat itu dapat mempengaruhi seluruh organisasi. Selanjutnya adalah kemajuan teknologi dan dampaknya pada karir. Yang pertama adalah otomasi dan robotika. Kehidupan teknologi telah menghadirkan otomasi dan robotika di berbagai sektor industri yang mengubah lanskap pekerjaan dan keahlian yang dibutuhkan. Contohnya, sekarang contohnya itu adalah mesin ATM, di mana kita bisa sekarang ini tidak lagi mengambil uang melalui teller, tapi kita bisa mengambil uang melalui itu ATM. Kita bisa melakukan transaksi dan juga kita bisa melakukan proses pengambilan uang
Selanjutnya adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan yaitu semakin banyak digunakan untuk mengoptimasikan tugas-tugas kantor, menggeser peran manusia dan mengharuskan adaptasi keahlian. Contohnya, kecerdasan buatan sekarang contohnya itu eh, eh, man- eh, manusia setelah digantikan pekerjaannya seperti dulu kita bisa mm, melakukan eh, seperti dulu kita bisa kita dulu naik memesan makanan itu langsung ke alamat. Sekarang kita dengan kecerdasan buatan manusia itu seperti adanya aplikasi yang bisa diakses oleh manusia melalui HP-nya. Cukup dipesan melalui HP lalu makanan tersebut datang ke tempat dia di mana berada. Selanjutnya adalah Internet of Things. Internet of Things mempengaruhi berbagai industri dari manufaktur hingga pertanian dan menciptakan peluang baru sekaligus tantangan dalam karir. Selanjutnya adalah telekomunikator dan kerja jarak jauh. Salah satunya adalah kemajuan teknologi komunikasi memungkinkan lebih banyak orang bekerja dengan jarak jauh, mengubah budaya kerja tradisional. Contohnya, seseorang guru akan melakukan sebuah pelatihan di Padang, sementara dia berada di daerah Agam. Jadi karena ada jarak yang jauh, eh, dia bisa melakukan pelatihan tersebut dengan cara jarak jauh dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Baiklah kesimpulannya, isu-isu sosial yang mempengaruhi karir harus ditangani secara komprehensif agar dapat membangun tempat kerja yang adil, inklusif, dan mendukung kesejahteraan pekerjaan. Ini membutuhkan komitmen dari semua pemangku kepentingan untuk menciptakan masa depan karir yang lebih baik bagi semua orang. Demikianlah presentasi saya hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.